Shalom dan selamat pagi kepada para pendengar Santapan Rohani. Kita bertemu kembali pada hari Rabu ini, tanggal 10 Mac 2021. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya dengan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang pemimpin yang baik dapat dikenali dari sikapnya yang tegas, namun ada kepedulianan dan keprihatinan terhadap rakyatnya. Demikianlah sikap Yesus yang dengan tegas mengingatkan bangsanya agar mereka tidak lupa akan hukum Taurat Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ajaran adalah Torah yang berarti hukum Allah. Ajaran ini didasarkan atas firman Allah. Ia adalah nasihat untuk tidak melupakan ajaran Tuhan atau hukum Tuhan itu sendiri. Maka Yesus mengingatkan dengan caranya. Dia berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi." Yesus datang untuk menggenapi dan memenuhinya. Yesus itulah pribadi yang menggenapi hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama. Nah, sebagai manusia, kita cenderung mudah lupa akan ajaran-ajaran Tuhan. Hal-hal duniawi ini menutupi Allah dan firman-Nya di dalam hidup kita. Salah satu dosa besar dari bangsa Israel dalam Perjanjian Lama adalah bahwa mereka melupakan Tuhan dan hukum-Nya. Itu sebabnya mereka seringkali diperingatkan melalui para nabi. Itu sebabnya Yesus dengan tegas mengingatkan dan memberi amaran kepada bangsanya juga, dan sekaligus kepada kita di zaman ini, supaya janganlah juga kita pandai-pandai meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain. Yesus sendiri berbicara bahwa siapa yang mengajarkan dengan meniadakan salah satu hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya juga Nabi Yeremia membicarakan
dosa ini. Dosa tentang melalaikan ajaran yang sehat dengan memenuhi keinginan-keinginan yang tidak ada gunanya. Sikap demikian menghambat maksud-maksud Allah dalam ajarannya. Waspadalah pekerjaan-pekerjaan iblis yang tidak hanya membuat kita melupakan ajaran yang baik, ajaran yang sehat, tetapi menghalang-halangi kita untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Maka itu marilah kita simpan perintah-perintahnya dalam hati kita. Hati kita adalah pusat emosi kita. Seluruh pribadi kita perlu memperhatikan perintah-perintah Allah. Pikiran dan hati kita ibarat seperti sebuah komputer. Komputer bekerja berdasarkan informasi yang telah diberikan di dalam memorinya. Jika informasi yang salah dimasukkan ke dalam komputer, maka komputer tidak dapat berfungsi dengan benar. Demikian juga otak kita bekerja seperti itu. Kita perlu mengisi ingatan memori kita itu dengan kebenaran. Jika kita mempercayai kebohongan-kebohongan si iblis atau memprogram pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar, maka keputusan-keputusan yang kita buat tidaklah dibenarkan. Dengan demikian, mungkin kita disesatkan. Banyak ayat-ayat kitab suci mengajar kebenaran-kebenaran yang penting. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sama-sama mengejar tentang kebenarannya, di mana Yesus berkata, "Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sama-sama belajar dan meningkatkan pengetahuan kita akan hukum Taurat Tuhan, agar kita dapat menolong cita-cita Yesus untuk menyelamatkan dunia ini, dan agar semua orang mengenal Dia sebagai penebus, penyelamat, dan pemenuhan hukum Taurat itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua, dan selamat menjalankan ibadah Prapaskah tanpa rasa terbeban, tetapi kita hidupi ajaran-ajarannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin.